Perkenalkan, nama saya Catarina Nathaniela Kodowati. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu filsafat pada zaman Yunani kuno. Filsafat Barat dimulai di Yunani ketika para pemikir mencoba menjelaskan dunia tanpa mitos memakai rasio. Ini adalah masa kelahiran pemikiran ilmiah. A. Masa presokratik. Para filsuf awal seperti Thales dan Heraklitos dan Parmenides berusaha mencari prinsip dasar alam atau arche. Thales berkata bahwa alam berasal dari air, sedangkan Heraklitos melihat dunia sebagai perubahan terus-menerus. Tetapi juga Parmenides menegaskan bahwa realitas sejati justru tidak berubah. Mereka menandai peralihan dari penjelasan mitologis ke rasional. B. Masa Sofis dan Sokrates. Ketika demokrasi Athena berkembang, perhatian berpindah dari alam kepada manusia, moral, dan politik. Kaum Sofis mengajarkan retorika dan relativisme. Sokrates menentangnya dengan mencari kebenaran. Moral universal memakai metode tanya jawab atau dialektika. C. Masa keemasan Plato dan Aristoteles, dua tokoh terbesar dalam sejarah filsafat. Plato mengembangkan teori tentang dunia ide, menegaskan bahwa realitas sejati adalah ide yang tak berubah. Aristoteles menyusun filsafat secara sistematis dalam maksud logika, etika, politik, retorika, biologi, dan metafisika. Pemikiran mereka menjadi dasar filsafat Barat hingga berabad-abad kemudian. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu filsafat Helenistik Romawi tahun 300 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Setelah kematian Alexander Agung, pusat filsafat bergeser dan fokus berubah dari kosmos ke cara hidup bahagia. Aliran dan tokoh utama yaitu Epikureanisme atau Epikouros, yang berarti kebahagiaan atau ketenangan batin. Yang selanjutnya Stoicisme atau Zeno, hidup sesuai rasio dan menerima takdir. Yang selanjutnya ada skeptisisme atau Pyrrho, yang berarti sulit mencapai kebenaran pasti. Yang selanjutnya ada Neoplatonisme atau Plotinus, realitas tertinggi adalah yang esa. Era ini lebih praktis, filsafat sebagai pedoman hidup bukan sekedar teori. Filsafat abad pertengahan tahun 500 sampai 1500. Setelah runtuhnya Romawi, agama menjadi pusat kehidupan. Filsafat digunakan untuk memahami dan menjelaskan ajaran agama, terutama Kristen, Islam, dan Yahudi. Tradisi Kristen, Agustinus menyatukan Platonisme dengan teologi Kristen. Thomas Aquinas menyatukan Aristoteles dengan agama, menghasilkan sistem filsafat yang paling berpengaruh pada gereja. Anselmus mengembangkan argumen ontologis tentang Tuhan. Tradisi Islam, zaman keemasan filsafat Islam memberikan kontribusi besar. Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd memperkaya logika, metafisika, dan ilmu kedokteran. Al-Ghazali mengkritik kecenderungan berlebihan dalam filsafat dan mempengaruhi dunia Islam hingga kini. Tradisi Yahudi, Maimonides menawarkan sintesis rasionalisme dan keimanan Yahudi. Di era ini, filsafat berkembang dalam konteks spiritual, menjembatani wahyu dan akal. Yang keempat, filsafat Renaissance. Filsafat Renaissance muncul di Eropa setelah abad pertengahan dan menandai kebangkitan kembali minat pada manusia, seni, dan ilmu pengetahuan.
Periode ini sering disebut sebagai sebagai masa kelahiran kembali atau rebirth budaya klasik Yunani Romawi. Latar belakang sejarahnya itu yaitu runtuhnya otoritas gereja pada akhir abad pertengahan yang diakibatkan oleh wabah Black Death dan munculnya kritik terhadap korupsi gereja. Kedua, kontak kembali dengan teks-teks klasik melalui penerjemah karya Yunani dan Arab. Yang ketiga, perkembangan teknologi seperti mesin cetak, contohnya Gutenberg, mesin cetak yang diciptakan oleh Gutenberg di tahun 1450, sehingga ide menyebar lebih cepat. Kemudian keempat, bangkitnya kota-kota kaya seperti Florence, Venice, dan Milan yang menandai bangkitnya seni dan filsafat. Ciri-ciri utama filsafat Renaissance itu yaitu pertama, humanisme, fokus pada kemampuan, potensi dan nilai manusia. Yang kedua, kebebasan berpikir dan kebebasan untuk mengkritik dogma yang mempertanyakan otoritas gereja dan tradisi. Yang ketiga, kembali ke sumber klasik atau menghidupkan kembali logika-logika lama dan etika di waktu zaman Yunani Romawi. Yang keempat, awal perkembangan metode ilmiah, yaitu observasi, eksperimen, dan penalaran mulai menggantikan spekulasi teologis. Yang kelima, antropocentrisme. Manusia dipandang sebagai pusat pengalaman Yang kelima, antropocentrisme. Manusia dipandang sebagai pusat pengalaman dan pengetahuan. Yang keenam, rasionalisme dan empirisme awal. Memadukan akal dan pengalaman untuk mencari kebenaran. Perkenalkan, nama saya Ane Rakabawata dan saya akan membacakan materi kelima. Ya, materi kelima ini diberi judul Filsafat Modern dari tahun 1600 sampai 1900. Filsafat modern dimulai ketika para pemikir berusaha menemukan dasar pengetahuan yang pasti, terutama di era kemajuan sains yang dipimpin oleh Galileo dan Isaac Newton. Ada beberapa cara berpikir filsafat. Yang pertama itu rasionalisme, yang dikemukakan oleh Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Nah, cara berpikir ini percaya bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Descartes terkenal dengan "aku berpikir, maka aku ada". Yang kedua adalah empirisme. Empirisme beranggapan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Seorang filsuf yang bernama Locke atau nggak tahu siapa namanya, berpendapat bahwa manusia lahir seperti kertas kosong. Hume beranggapan bahwa dia meragukan hubungan sebab akibat yang pasti. Nah, cara berpikir yang ketiga itu adalah transendental. Yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant menyatukan rasionalisme dan empirisme. Yang menjadi itu transendental ini. Transendental ini seperti dia menganggap bahwa dunia luar memberi dia pengalaman, akal memberi struktur,
ia juga mengubah cara kita memahami pengalaman manusia. Dan yang keempat adalah idealisme Jerman yang dikemukakan oleh Fichte, Schelling, dan Hegel. Idealisme Jerman ini seperti membangun sistem besar terhadap realitas sebagai hasil proses mental atau roh. Hegel terkenal dengan dialektikanya sendiri, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Yang kelima adalah filsafat sosial yang dikemukakan oleh Marx dan Mill. Marx menawarkan kritik kapitalisme dan teori sejarah materialis. Dan juga Mill menyempurnakan utilitarianisme atau kebaikan sama seperti manfaat terbesar. Yang keenam adalah eksistensialisme awal yang dikemukakan oleh Kierkegaard dan Nietzsche. Nah, cara berpikir ini menekankan kebebasan individu, kecemasan, makna hidup, dan kritik terhadap moralitas tradisional. Nah, jadi era modern ini merupakan masa sistem filsafat besar dan rasionalisme ilmiah. Baik, selanjutnya filsafat kontemporer dari tahun 1900 sampai sekarang. Dalam dunia yang sekarang, kita bisa melihat dunia mengalami perubahan yang sangat cepat. Perang dunia terjadi, teknologi berkembang begitu pesat, globalisasi kian berkembang, dan filsafat pun ikut berkembang menjadi beragam, tidak hanya pada satu arus dominan. Berbeda dengan sebelumnya, sekarang filsafat itu mengalami pencabangan ilmu, di mana filsafat kian berkembang akibat perubahan dunia yang begitu cepat, akibat perkembangan dunia yang begitu cepat, sehingga filsafat juga mengalami percabangan yang begitu cepat. Ada beberapa cabang ilmu filsafat yang berkembang akibat perubahan dunia yang begitu cepat. Yang pertama, cabang filsafat fenomenologi dan eksistensialisme adalah aliran filsafat yang mempelajari pengalaman manusia sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi oleh teori atau tanpa adanya prasangka, tanpa adanya tambahan teori atau asumsi di luar pengetahuan itu sendiri. Inti dari cabang ilmu ini adalah kembali kepada benda itu sendiri, sebagaimana ia tampak dalam kesadaran kita manusia. Dan selanjutnya, kesadaran selalu tentang sesuatu. Kesadaran bukan hanya tentang ruang kosong, tetapi tentang objek yang ada pada ruang kosong itu. Mohon maaf. Kesadaran bukan tentang ruang kosong, tetapi tentang sesuatu objek yang ada pada ruang. Jadi kesadaran bukan sesuatu tentang ruang kosong, tetapi kesadaran tentang suatu objek yang menempati ruang. Lalu yang terakhir adalah makna dibentuk dari pengalaman. Realitas dipahami melalui cara kita mengalami, merasakan, dan menyadari sesuatu. Jadi realitas terbentuk bukan tanpa sebab, tetapi terbentuk karena kita bisa merasakan, kita bisa menyadari, dan kita mengalami sendiri. Lalu selanjutnya ada filsafat analitik. Filsafat analitik adalah aliran filsafat yang menekankan kejelasan berpikir, analisis, bahasa, dan argumen logis untuk memecahkan masalah-masalah filsafat. Intinya, filsafat analitik berfokus kepada bahasa, logika, dan sains. Ada beberapa ilmuwan ada beberapa filsuf yang berperan, tokoh filsuf yang berperan dalam filsafat analitik. Yang pertama adalah Russell mengembangkan logika modern. Lalu ada Wittgenstein yang menganalisis makna bahasa. Ada Cura dan Ayer, mereka mengkritik tentang positivisme. Dan filsafat analitik juga berkembang pesat di Barat seperti AS dan Inggris.
Lalu ada strukturalisme dan poststrukturalisme. Adalah pendekatan yang melihat budaya, bahasa, dan pemikiran manusia sebagai sistem struktur yang paling terkait. Intinya, makna tidak berdiri sendiri, tetapi lahir dari hubungan antara unsur dalam suatu sistem. Ada beberapa tokoh yang terlibat di dalamnya seperti Ferdinand de Saussure, Claude Lévi-Strauss, dan Roland Barthes. Lalu ada pragmatisme atau pragmatisme adalah filsafat yang berkembang di Amerika yang menilai menilai kebenaran berdasarkan manfaat. Jadi sesuatu bisa dikatakan benar atau nilai kebenaran sesuatu itu diukur dan seberapa besar manfaat atau seberapa besar dampak daripada sesuatu itu. Lalu ada filsafat politik modern di mana fokusnya kepada keadilan, kepada hak, kepada demokrasi. Filsafat ini berfokus kepada keadilan dan hak-hak dan kebebasan demokrasi bagi setiap rakyat. Dan tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya adalah Rawls, Nozick, dan Arnold. Lalu dan yang terakhir ada filsafat teknologi. Filsafat teknologi mengkaji tentang dampak digital, mengkaji tentang dampak AI, entah dampak positif, dampak negatif, atau seberapa besar pengaruh AI atau seberapa besar bahaya dari AI. Dan lalu ada bioteknologi. Jadi kita bisa melihat era kontemporer sangatlah plural, tidak terikat pada satu sistem besar, melainkan lebih pada analisis kritis dan interdisipliner. Jadi kita bisa melihat filsafat di era kontemporer bukan hanya kepada satu arus besar, bukan hanya kepada satu cabang dominan, tetapi kepada berbagai-bagai cabang. Dapat kita simpulkan juga bahwa perkembangan filsafat dapat dipahami sebagai pergeseran fokus, di mana kita bisa melihat di era Yunani kuno filsafat lebih berfokus kepada alam atau naturalisme, lalu fokusnya mulai berpindah kepada manusia dan etika yang dikembangkan oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles, lalu bergeser lagi kepada kebahagiaan dan praktik hidup atau heterosentik, lalu bergeser lagi ke Tuhan dan iman yang berkembang pada abad pertengahan, lalu bergeser lagi ke rasio dan ilmu pengetahuan di era modern, lalu masuk kepada subjektivitas, bahasa, sosial, dan teknologi, atau lebih tepatnya kepada era kontemporer sekarang. Jadi kita bisa melihat di setiap era itu muncul sebagai respon dari kebutuhan zaman semakin zaman. Jadi era-era filsafat, era-era ilmu filsafat itu muncul karena sebagai respon atau sebagai bentuk respon dari perkembangan atau perubahan zaman. Semakin zaman bergeser, semakin zaman berubah, maka fokus filsafat pun akan ikut untuk berubah. Tidak hanya kepada satu cabang arus besar, seperti kita dapat lihat dalam kesimpulan tadi. Dari awalnya hanya fokus kepada alam atau naturalisme, ia berkembang kepada manusia dan etika, lalu berkembang ke Tuhan dan iman dan Tuhan, berkembang kepada rasio dan ilmu pengetahuan, dan akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan zaman. Kita bisa melihat filsafat tidak hanya di era kontemporer tidak hanya dikuasai oleh satu cabang dominan, tetapi oleh berbagai-bagai cabang melalui analisis kritis dan interdisipliner. Terima kasih. Berikut beberapa tokoh filsafat yang inspiratif beserta apa yang membuat mereka menginspirasi. Yang pertama yaitu Socrates, yang menginspirasi karena keberaniannya mempertanyakan segala hal, bahkan keyakinan masyarakat sendiri. Metode dialektika atau tanya jawab yang membuat orang berpikir lebih kritis. Integritasnya lebih memilih mati daripada meninggalkan prinsip mencari kebenaran. Yang kedua, Plato, menginspirasi karena gagasannya tentang dunia ide yang mengajarkan bahwa realitas fisik hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih sempurna. Pandangan tentang negara ideal dan pendidikan. Ia mendirikan akademi cikal bakal universitas. Yang ketiga, Aristoteles, menginspirasi karena pendekatan ilmiah dan sistematis terhadap hampir semua bidang pengetahuan.
Gagasan etika kebijakan, kebahagiaan dicapai lewat tindakan yang baik secara konsisten. Observasi logis yang menjadi dasar ilmu modern. Yang keempat, ada Immanuel Kant yang menginspirasi karena prinsip imperatif kategoris, bertindaklah hanya berdasarkan prinsip yang dapat menjadi hukum universal. Memadukan rasionalisme dan empirisme dalam Critique of Pure Reason. Disiplin hidup yang ekstrim dan dedikasi total terhadap pencarian kebenaran. Dan yang kelima ada Friedrich Nietzsche. Nietzsche menginspirasi karena seruannya untuk menjadi Übermensch atau manusia unggul dan mencipta nilai sendiri. Kritik berani terhadap moralitas tradisional dan kepura-puraan masyarakat. Mendorong keberanian untuk menjalani hidup secara otentik.